Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi bilangan bulat yang mempunyai subbab aritmatika modulo, kekongruenan, modulo inverse, dan bilangan prima. Langsung saja, yang pertama aritmatika modulo. Aritmatika modulo misalkan A dan M bilangan bulat di mana M lebih besar dari 0. Operasi A mod M dibaca A modulo M, yaitu memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Dinotasikan dengan A mod M sama dengan R. Sedemikian hingga A sama dengan MQ plus R, dengan R lebih besar sama dengan 0 dan R lebih kecil dari M. M disebut modulus atau modulo, dan hasil aritmatika modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2 dan M min 1. Artinya di mana M ini dimisalkan 4. Nah, himpunan M ini berarti 4 dikurangin 1 berarti cuma 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya, contoh beberapa hasil operasi dengan operator modulo. 23 mod 5 sama dengan 3. 27 mod 3 sama dengan 0. 6 mod 8 sama dengan 6. 0 mod 12 sama dengan 0. Yaitu dimana 23 dibagi 5 mempunyai sisa 3. Dan 27 dibagi 3 mempunyai sisa 0. Bab selanjutnya adalah kekongruenan. Definisi kekongruenan, misalkan A dan B adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan lebih dari 0, maka A kongruen B mod M jika M habis membagi A min B. Kekongruenan ditulis A kongruen B mod M. Dapat pula dituliskan dalam hubungan A sama dengan B ditambah KM. Kadang-kadang dua buah bilangan bulat A dan B memberikan sisa yang sama jika dibagi dengan bilangan positif M. Kita katakan bahwa A dan B kongruen dalam modulo M dan dilambangkan dengan A kongruen B mod M. Misalkan kita mempunyai 38 mod 5 sisa 3 dan 13 mod 5 sisa 3. Di sini sama-sama dibagi 5 dan sisanya sama-sama 3. Maka dapat dikatakan 38 kongruen 13 mod 5. Selanjutnya, sifat-sifat perhitungan pada aritmatika modulo khususnya terhadap operasi perkalian dan penjumlahan dinyatakan dalam teorema berikut. Teorema misalkan M adalah bilangan bulat positif. 1. Jika A kongruen B mod M dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka 1. A plus C kongruen B plus C mod M. Kedua, A kali C kongruen B kali C mod M. 3. A P kongruen B pangkat P mod M untuk suatu bilangan bulat tak negatif P. Maaf, di sini ada kesalahan tulis menulis. Selanjutnya yang kedua, jika A kongruen B mod M dan C kongruen D mod M, maka A plus C kongruen B plus D mod M dan A kali C kongruen B kali D mod M. Kita akan membuktikan
salah satu dari teorema tersebut. Saya ambil yang pertama, teorema yang kedua, yaitu di mana A kongruen B mod M berarti A sama dengan B plus KM. Seperti yang didefinisi tadi. Nah, kita pindah ruas A dikurangin B sama dengan KM. Nah, kita mempunyai C adalah sembarang bilangan bulat positif. Jadi, kedua ruas kita sama-sama kalikan C, yaitu A kali C menghasilkan AC, B kali C menghasilkan BC, dan CKM. Selanjutnya, kita pisahkan AC sama dengan BC plus KM. Nah, udah ketemu kan kalau AC kongruen BC mod M, begitu. Nah, yang kedua ini saya ambil teorema yang pertama, yaitu A kongruen B mod M sedemikian hingga A B plus KM. C kongruen D mod M sedemikian hingga C sama dengan D plus KM. Kemudian A plus C sama dengan B plus D plus K1 plus K2 kali M. Selanjutnya A plus C sama dengan B plus D plus KM. Dari mana KM? KM ini adalah bilangan tertutup dari K sama dengan K1 plus K2. Nah, dapat dibuktikan bahwa A plus C sama dengan B plus D plus mod M. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya Nur Habibah akan melanjutkan pembahasan pada subbab materi inverse modulo. Inverse modulo. Jika A dan M relatif prima dan M lebih dari 1, maka kita dapat menemukan inverse dari A modulo M. Inverse dari A modulo M adalah bilangan bulat X sedemikian sehingga XA kongruen dengan 1 modulo M. Bisa juga kita notasikan dengan A inverse modulo M sama dengan X. Oke, jadi kesimpulannya bahwasanya inverse dari A modulo M ini adalah X yang merupakan bilangan bulat. Oke, bukti. Pada definisi relatif prima diketahui bahwa PBB A, M sama dengan 1. Dan terdapat bilangan bulat X dan Y sedemikian sehingga XA plus YM sama dengan 1. Yang mengimplikasikan bahwa XA plus YM kongruen dengan 1 modulo M. Oleh karena YM kongruen dengan 0 modulo M, maka XA kongruen dengan 1 modulo M. Kekongruenan yang terakhir ini berarti bahwa X adalah inverse dari A modulo M. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal, supaya pemahaman kita tidak mengambang. Contoh, tentukan inverse dari 17 modulo 7. Nah, untuk menentukan bahwasanya 17 modulo 7 ini memiliki inverse atau tidak, maka kita harus dapat menemukan bahwasanya PBB dari 17,7 adalah 1. Oke, ketika kita sudah membuktikan bahwasanya PBB dari 17 dan 7 ini adalah 1, maka kita dapat menggunakan algoritma Euclides untuk mengubah bentuk ini menjadi bentuk itu. Oke. Jadi 17 modulo 7 kita dapat tulis ke dalam bentuk lain menjadi 17 sama dengan 2 kali 7 tambah 3. Oke, yang selanjutnya 7 sama dengan 2 kali 3 ditambah 1. 3 sama dengan 3 kali 1 tambah 0. Nah, ini diteruskan sampai bersisa 0. Oke. Dari algoritma Euclid ini kita menemukan bahwasannya PBB dari 17,7 ini adalah 1. Oke, benar. Untuk yang selanjutnya kita ubah bentuk persamaan yang ini ke dalam itu. Oke. Jadi kita pindah ruas 2 kali 7 ini ke sebelah kiri. Menjadi 3 sama dengan 17 dikurangi 2 kali 7. Dan kita beri nama dengan persamaan I. Oke, yang selanjutnya bentuk persamaan yang ini ubah menjadi yang itu. Kita pindah ruas 2 kali 3 sebelah kiri menjadi negatif. Sehingga 1 sama dengan 7 dikurangi 2 kali 3. Kita tulis menjadi persamaan I2. Langkah yang selanjutnya, substitusikan persamaan I ke dalam persamaan I2. Oke. Jadi persamaan yang ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang itu. Oke. Menjadi 1
sama dengan 7 dikurangi 2 dikali 17 dikurangi 2 kali 7. 1 sama dengan 7 dikurangi 2 kali 17 sama dengan, mohon maaf, saya ulangi, 1 sama dengan 7 dikurangi 2 kali 17 ditambah 4 kali 7. 1 sama dengan 5 kali 7 dikurangi 2 kali 17. Oke? Lalu kita ubah bentuknya menjadi ini. Negatif 2 kali 17 ditambah 5 kali 7 sama dengan 1. Oke. Dan bentuk persamaan yang ini sama atau kongruen dengan persamaan yang XA plus YM sama dengan 1, di mana X ini merupakan inverse. Sehingga dari bentuk tersebut, maka diperoleh bahwa inverse dari 17 modulo 7, yakni negatif 2. Oke. Yang selanjutnya adalah bilangan prima. Bilangan prima. Bilangan bulat positif P, di mana P lebih dari 1 disebut bilangan prima jika membaginya hanya 1 dan P. Contoh, 23 adalah bilangan prima. Karena apa? Karena ia hanya habis dibagi oleh 1 dan 23. Oke. Karena bilangan prima harus lebih dari 1, maka barisan bilangan prima dimulai dari 2, yakni 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Seluruh bilangan prima adalah bilangan ganjil, kecuali 2 yang merupakan bilangan bulat. Oke? Jadi semua anggota dari bilangan prima merupakan bagian dari bilangan ganjil, kecuali angka 2. Bilangan selain prima disebut bilangan komposit. Misalnya 20. 20 adalah bilangan komposit, karena 20 dapat dibagi selain 1 dan 20. Yakni bisa dibagi 2, 4, 5, dan 10. Yang selanjutnya adalah teorema The Fundamental Theorem of Arithmetic yang berbunyi, setiap bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Contohnya, 9 sama dengan 3 kali 3. Tes bilangan prima. Yang pertama, bagi n dengan sejumlah bilangan prima mulai dari 2, 3, dan seterusnya, di mana bilangan prima ini kurang dari sama dengan akar n. Yang kedua, jika n habis dibagi dengan salah satu dari bilangan prima tersebut, maka n adalah bilangan komposit. Oke, yang ketiga, jika n tidak habis dibagi oleh semua bilangan prima tersebut, maka n adalah bilangan prima. Contoh, tes, apakah 199 merupakan bilangan prima atau komposit? Oke, untuk cara yang pertama, bagi n dengan jumlah bilangan prima mulai dari 2, 3 bilangan prima kurang dari sama dengan akar n. Oke, jadi kita cari dulu akar n itu, yakni akar 199 14,107, di mana bilangan prima tersebut haruslah kurang dari 14,107 nih, yakni 2, 3, 5, 7, 11, 13. Oke, yang langkah kedua, jika n habis dibagi dengan salah satu dari bilangan prima tersebut, maka n adalah bilangan komposit. Oke. 199 kita coba bagi dengan 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Apabila 199 habis membagi bilangan-bilangan prima tersebut, maka 199 dapat dikatakan sebagai bilangan prima. Oke, oleh karena 199 ini habis membagi bilangan prima tersebut, maka 199 merupakan bilangan prima. Oke, selesai. Dan apabila 199 tadi masih ada yang tidak bisa membagi dengan salah satu bilangan prima, maka kita lanjutkan untuk langkah yang ketiga. Oke, begitu seterusnya. Yang selanjutnya ada teorema Fermat. Jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P, yaitu PBB A, P sama dengan 1, maka A pangkat P minus 1 kongruen dengan 1 modulo P. Oke, contoh. Tes apakah 17 bilangan prima menggunakan teorema Fermat. Oke. Yang pertama, ambil A sama dengan 2, di mana A ini bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P. Karena PBB 17 dan 2 sama dengan 1.
Oke, maka kita ambil A sama dengan 2. Yang selanjutnya, kita ubah bentuk ini menjadi itu. Nah, jadinya 2 pangkat 17 minus 1 sama dengan 65536 kongruan dengan 1 modulo 17. Oke. Karena 17 ini habis membagi 65536 dikurangi 1, yang sama dengan 65535, jadi 17 merupakan bilangan prima. Oke, selesai. Nah, terdapat kelemahan dari teorema Fermat, yakni terdapat bilangan komposit n sedemikian sehingga 2 pangkat n minus 1 kongruan dengan 1 modulo n. Nah, bilangan bulat seperti itu dapat kita sebut sebagai bilangan prima semu. Sekian pembahasan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3, dan seterusnya, di mana bilangan prima ini kurang dari sama dengan akar n. Yang kedua, jika n habis dibagi dengan salah satu dari bilangan prima tersebut, maka n adalah bilangan komposit. Oke, yang ketiga, jika n tidak habis dibagi oleh semua bilangan prima tersebut, maka n adalah bilangan prima. Contoh, tes, apakah 199 merupakan bilangan prima atau komposit? Oke, untuk cara yang pertama, bagi n dengan jumlah bilangan prima mulai dari 2, 3 bilangan prima kurang dari sama dengan akar n. Oke, jadi kita cari dulu akar n itu, yakni akar 199 14,107, di mana bilangan prima tersebut haruslah kurang dari 14,107 nih, yakni 2, 3, 5, 7, 11, 13. Oke, yang langkah kedua, jika n habis dibagi dengan salah satu dari bilangan prima tersebut, maka n adalah bilangan komposit. Oke, 199 kita coba bagi dengan 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Apabila 199 habis membagi bilangan-bilangan prima tersebut, maka 199 dapat dikatakan sebagai bilangan prima. Oke, oleh karena 199 ini habis membagi bilangan prima tersebut, maka 199 merupakan bilangan prima. Oke, selesai. Dan apabila 199 tadi masih ada yang tidak bisa membagi dengan salah satu bilangan prima, maka kita lanjutkan untuk langkah yang ketiga. Oke, begitu seterusnya. Yang selanjutnya ada teorema Fermat. Jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P, yaitu PBB A, P sama dengan 1, maka A pangkat P minus 1 kongruan dengan 1 modulo P. Oke, contoh. Tes apakah 17 bilangan prima menggunakan teorema Fermat. Oke. Yang pertama, ambil A sama dengan 2. Di mana A ini bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P. Karena PBB 17 dan 2 sama dengan 1. Oke, maka kita ambil A sama dengan 2. Yang selanjutnya, kita ubah bentuk ini menjadi itu. Nah, jadinya 2 pangkat 17 minus 1 sama dengan 65536 kongruan dengan 1 modulo 17. Oke. Karena 17 ini habis membagi 65536 dikurangi 1, yang sama dengan 65532. Langkah yang selanjutnya, substitusikan persamaan I ke dalam persamaan I2. Oke. Jadi persamaan yang ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang itu. Oke. Menjadi 1 sama dengan 7 dikurangi 2 dikali 17 dikurangi 2 kali 7. 1 sama dengan 7 dikurangi 2 kali 17 sama dengan, mohon maaf, saya ulangi, 1 sama dengan 7 dikurangi 2 kali 17 ditambah 4 kali 7. 1 sama dengan 5 kali 7 dikurangi 2 kali 17. Oke? Lalu kita ubah bentuknya menjadi ini. Negatif 2 kali 17 ditambah 5 kali 7 sama dengan 1. Dan bentuk persamaan yang ini sama atau kongruan dengan persamaan yang XA plus YM sama dengan 1, di mana X ini merupakan inverse. Sehingga dari bentuk tersebut,
maka diperoleh bahwa inverse dari 17 modulo 7 yakni negatif 2. Oke. Yang selanjutnya adalah bilangan prima. Bilangan prima. Bilangan bulat positif P, di mana P lebih dari 1 disebut bilangan prima jika pembaginya hanya 1 dan P. Contoh, 23 adalah bilangan prima. Karena apa? Karena ia hanya habis dibagi oleh 1 dan 23. Oke. Karena bilangan prima harus lebih dari 1, maka barisan bilangan prima dimulai dari 2, yakni 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Seluruh bilangan prima adalah bilangan ganjil, kecuali 2 yang merupakan bilangan bulat. Oke? Jadi semua anggota dari bilangan prima merupakan bagian dari bilangan ganjil, kecuali angka 2. Bilangan selain prima disebut bilangan komposit. Misalnya 20. 20 adalah bilangan komposit, karena 20 dapat dibagi selain 1 dan 20, yakni bisa dibagi 2, 4, 5, dan 10. Yang selanjutnya adalah teorema The Fundamental Theorem of Arithmetic yang berbunyi, setiap bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Contohnya, 9 sama dengan 3 kali 3. Tes bilangan prima. Yang pertama, bagi N dengan sejumlah bilangan prima mulai dari 35, jadi 17 merupakan bilangan prima. Oke, selesai. Nah, terdapat kelemahan dari teorema Fermat, yakni terdapat bilangan komposit N sedemikian sehingga 2 pangkat N minus 1 kongruan dengan 1 modulo N. Nah, bilangan bulat seperti itu dapat kita sebut sebagai bilangan prima semu. Sekian pembahasan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.